masih banyak banget yang terbuang sia-sia gitu ya dan tidak terkomposkan dengan baik, akhirnya jadi polusi juga gitu walaupun dia hancur di alam. Tapi kalau sudah masuk ke TPA, dia sudah kecampur sama plastik residu, itu ujung-ujungnya nggak bisa jadi tanah lagi Bapak Ibu. Beda kalau kita komposin, kita kumpulin sesama organik, itu akan jadi kompos. Nah, kalau di Bank Sampah Cantik Gresik sendiri, kita sebenarnya ngompos itu baru skala rumah tangga gitu ya, belum bisa tahap RW atau tahap RT gitu. Kalau di sini saya lihat potensinya gede banget sih Pak kalau saya lihat. Apalagi ini taman lagi pembangunan nih Pak. Cocok banget nanti bikin komposter yang buat umum. Kalau saya lihat apalagi mau dapat dana hibah kan, nah itu bisa nih Pak. Jadi kompos itu Bapak Ibu, intinya ada dua jenis sampah organik. Yang pertama itu jenis sampah coklat atau sampah yang kering. Sampah kering itu kayak daun kering, kemudian ranting-ranting, kemudian ada sampah hijau. Jadi sampah organik ada yang hijau, ada yang coklat. Yang hijau ini yang banyak dari dapur biasanya. Nah, yang dari dapur sayur-sayuran, betul Ibu, kemudian kulit buah, kemudian sisa makanan, itu sampah hijau. Nah, untuk kompos kita butuh dua jenis ini. Nggak bisa salah satu jenis aja. Misalnya dari dapur aja nih Ibu ngumpulin sampah kangkung aja, jeruk aja, tapi nggak ditambahin daun kering. Itu jadinya bau, busuk. Dia busuk aja gitu, nggak jadi kompos. Tapi kalau misalnya Bapak campur nih sama daun kering, sama ranting sekam, itu nanti dia akan ada proses namanya di situ. Jadi ada bakteri-bakterinya, ada mikroba yang mereka menghancurkan si sampah-sampah itu sehingga jadi kompos atau jadi kita nyebutnya emas hitam gitu, warnanya tuh hitam. Sayangnya saya lupa bawa gitu ya, tapi di sini saya ada bawa dua jenis ember, dua jenis cara pengomposan. Oke, tadi itu ada dua jenis organik apa aja Bapak Ibu? Yang pertama organik coklat dan hijau. Oke, jadi kita butuh dua itu ya Bapak Ibu. Nah, cara ngomposnya gimana? Ada dua cara. Yang pertama itu yang dengan udara, yang kedua itu tanpa udara, aerob dan anaerob. Nah, di sini ada ember kompos yang tanpa udara. Tanpa udara ini dia tidak ada lubangnya sama sekali. Kemudian ini sebenarnya ada ember kompos yang ada lubangnya, cuman itu gede jadi nggak sengaja saya bawa. Saya contohin pakai toples aja. Dan ini juga bisa buat ngompos. Komposter mini ini bisa buat ngajarin anak-anak juga. Jadi ember itu tinggal dilubang-lubangin kecil aja begini. Ini namanya komposter yang anaerob. Aerob ya, kebalik saya. Yang aerob atau yang dengan udara. Nah, seperti itu. Nah, dua-duanya sama, pakai sampah hijau dan sampah organik coklat. Nah, kita masukinnya nih Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu butuh organik coklatnya lebih banyak daripada yang hijau. Jadi misalnya kita masukin ke sini satu sekop dulu sampah organik coklat. Anggaplah sekam atau tanah atau daun kering. Daun kering juga kalau dicacah itu lebih bagus sebenarnya. Masukin misalnya satu sekop sampah coklat, kemudian masukin satu sekop sampah hijau, satu lagi coklat. Jadi kalau mau ditumpuk-tumpuk, jadi misalnya, jadi bisa bertumpuk tuh maksudnya biar kita bisa ngeliat nih, coklatnya dua, hijaunya satu, itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi intinya coklat itu harus dua kali lebih banyak daripada yang hijau, karena coklat yang kering betul. Nah fungsinya itu yang coklat itu karena dia bisa menyerap basahnya dari yang hijau gitu. Jadi supaya tidak terlalu bau, supaya tidak terlalu busuknya itu nggak bau. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ke Cantik Gresik mungkin bisa lihat juga ember kompos yang kita punya. Itu kalau dibuka Bapak Ibu tidak bau busuk. Dia baunya tuh bau tanah. Bahkan kalau sampahnya banyak buah-buahan, kadang wangi jeruk. Gitu. Jadi wanginya tuh unik gitu. Jadi wangi kompos tuh berbeda gitu, tidak bau sampah sama sekali. Seperti itu. Nah, kompos itu kadang-kadang seringnya gitu ya ada airnya nih Bapak Ibu. Itulah kenapa di ember kompos itu rata-rata ada bagian bawahnya ini ada lubangnya. Nah ini ada jarak gitu ya, ada lubang untuk air-airnya turun nih. Betul, air-airnya dia akan turun, kemudian nanti dia akan tertampung di bagian bawahnya, bisa diambil pakai keran ini kalau ember kompos. Jadi dia nyerap ke bawah dan tidak akan menggenang, mengotori komposnya lah istilahnya gitu. Airnya bisa keluar, itu nanti jadi pupuk organik cair atau POC. Nah cara pakainya itu ntar diencerin lagi dengan air. Kalau nggak salah itu
10 mili banding 1000 mili kalau nggak salah, tapi ntar dicek lagi di Google, takutnya saya salah. Itu bisa langsung dipakai buat tanaman-tanaman Bapak Ibu. Ada yang suka bercocok tanam? Mungkin, oh banyak, cocok banget Bu ngompos kalau gitu. Nah, cocok banget. Nah, kalau buat di rumah mungkin bisa nih pakai yang ember. Kalau saya pribadi, itu saya lebih suka yang ada lubang-lubangnya. Dia lebih cepat matangnya. Nah, waktu matangnya ini Bapak Ibu, dia itu kurang lebih 30 hari. Nah, kita unsur ngompos itu selain organik coklat dan hijau, sebenarnya ada tambahan. Kita bisa pakai bioaktivator. Bioaktivator ini untuk mempercepat proses penghancurannya. Bisa pakai EM4, itu yang berbayar gitu yang istilah beli. Tapi Bapak Ibu bisa pakai air cucian beras, itu yang gratis. Pasti masak nasi semua kan Ibu? Nah, itu nanti air cucian beras bisa disemprotin aja. Semprotin, jangan diguyur, basah nanti. Semprotin aja gitu. Kemudian aduk. Jadi kita juga butuh oksigen Bapak Ibu, udara untuk si kompos atau si mikroba dan jamur-jamur itu supaya bekerja. Jadi jangan lupa kalau misalnya udah ditutup seperti ini, misalnya seminggu sekali paling nggak dibuka, diaduk. Kalau kelihatan kering, semprotin si air beras tadi. Kalau kelihatan basah, tambahin daun kering. Kuncinya sebenarnya itu aja 2. Kalau kelihatan basah, tambah daun kering atau organik coklat lain. Kalau kelihatan kering, semprotin si air beras. Kalau muncul belatung atau muncul jamur, itu sebenarnya tutup rapat aja, nanti dia akan mati dengan sendirinya. Itu mungkin karena kebanyakan sampah organik hijaunya, jadi dia muncul belatung atau mungkin jamur-jamur seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan berarti komposnya rusak, karena mereka itu kan fungsinya juga menghancurkan si sampah-sampah organik di sini gitu. Jadi emang perannya lingkungan seperti itu lah. Gitu. Walaupun itu tulang ayam. Nah, kalau tulang ayam Bapak Ibu, kalau tulang ayam itu sebenarnya tidak bisa dikompos karena dia butuh waktu lama sekali untuk hancur gitu. Fosil dinosaurus aja masih ada sampai sekarang. Sayur Mas, sayur. Gitu. Jadi dipisah lagi. Dipisah lagi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya lahan sebenarnya cara pengolahan organik itu kan banyak banget ya Bapak Ibu, nggak cuma kompos gitu. Ada lubang biopori, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, itu ngegali tanah pakai bor sedalam 1 meter ya kalau nggak salah. 1 meter itu tinggal cemplung-cemplung tuh buat ibu-ibu yang males ngompos. Sisa tulang ikan masukin aja ke situ, semua sampah masuk ke situ, udah dia akan hancur dengan sendirinya gitu, turun sendiri. Gitu. Kalau saya pribadi lebih suka kompos yang ada lubangnya itu tadi. Lebih cepat matangnya dan baunya tuh nggak sebau yang kalau aerob. Anaerob kebalik lagi gitu. Kalau punya kebun dibikin galian aja. Nah, taman ini nih Bapak Ibu, kenapa saya lihat berpotensi sekali gitu ya. Coba deh nanti Bapak Ibu googling, langsung Google aja, buka cari komposter kawat. Itu cuman butuh kayu aja, kayu mungkin setinggi ini, tancepin 4 atau 3, terus dililit pakai kawat ram yang kotak-kotak itu loh, apa sih kawat ram kan bener ya namanya? Kawat ram, buletin aja kayak gitu. Udah di situ tinggal masukin daun-daun kering, masukin situ jadi alasnya, anggaplah di atas rumput atau di atas tanah gitu ya. Kemudian taruh aja sampah organik hijaunya di situ, sampah-sampah dari rumah Bapak Ibu, cemplungin ke situ, tutup lagi nanti kan pakai daun-daun kering dari pohon. Udah itu akan jadi kompos, Pak. Cukup begitu aja, nggak perlu diaduk-aduk, dia akan bekerja sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah ke taman di Jakarta, saya lupa nama tamannya, tapi saya pernah main ke sana. Itu ada komposter kawat seperti itu. Jadi memang fungsinya itu untuk nampung daun-daun kering supaya ditumpuk di situ, dan warga tuh bisa gitu buang sampah organiknya ke situ. Kalau itu di sini takut karena kan takut sembarangan. Oh ya, oke. Takut tercampur sama plastik apa. Ya mungkin harus ada papan tulisannya itu khusus sampah organik gitu. Jadi bisa jadi sarana edukasi juga, dan jadi sampah taman tuh nggak perlu dibakar gitu. Padahal itu kalau saya ngeliat daun kering tuh seneng Bapak Ibu. Soalnya bisa buat ngompos gitu. Aduh, seneng. Saya bawa pulang apa? Gitu. Kurang lebih kayak gitu aja sih Bapak Ibu untuk cara ngompos. Nanti kalau mau diskusi lagi mungkin bisa. Itu berapa hari Mbak tadi itu aerob? Kalau matang tuh 30 hari biasanya. Betul. Matang sempurna ya Pak, yang benar-benar sampai jadi kayak tanah. Itu udah bisa pakai di taman ya? Bisa. Ngomong-ngomong, jadi gimana dengan pemulung nanti? Itu sebenarnya memang dilema sih Bu kalau sama pemulung ya, karena
Kalau kita tuh Pak itu ada yang pemulung nggak sih kita nasabah? Ada ya. Jadi sebenarnya memang kita tuh mungkin gimana ya kalau sama pemulung. Saya juga masih bingung jujur aja gitu. Karena mungkin kita bebaskan aja ke warga gitu. Kalau misalnya memang ada yang masih mau ngasih ke pemulung silahkan. Tapi kalau ada yang mau jadi nasabah juga silahkan gitu. Kalau misalnya harga kita tuh bisa lebih bagus gitu istilahnya. Pemulung tuh kadang ada yang mau jadi nasabah kita. Di Candi Kresik pun ada ya. Saya lupa pasti apa. Pemulung nggak terima mijil. Pemulung tidak semua menerima mijil gitu. Jadi kalau mau ya kita kalau kita banyak jenisnya kan nanti intinya yang nggak diterima pemulung bisa ke bank sampah juga. Mungkin Sebenarnya memang kalau ada pemulung tuh relatif keamanan menurun. Nah, ya sih, ya kan. Lebih bagus kan. Mau nanya untuk diameter dalamnya berapa itu? Untuk lubang biopori Pak. Kalau biopori 1 meter Pak. 1 meter untuk luas Satu lingkarannya. lubang. Lubangnya itu kalau Bapak lihat di Tokopedia atau di Shopee itu biasanya ada yang jual tuh Pak bor bioporinya. Itu biasanya lebarnya saya nggak tahu sentimeternya ya. 20 ya. Pokoknya biasanya kayak pakai paralon segini gitu Pak. Jadi segitu aja memang kecil. Makanya bikin kadang-kadang beberapa banyak dah. Biopor itu fungsinya selain buat buang sampah organik, dia juga serapan air. Ya kalau ada banjir itu ya. Betul Pak. Jadi itu mengurangi juga banjir. Kalau misalnya tiap rumah punya 10, enggak, canda ya Pak. Gitulah fungsinya. Kamu lucu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Ais. Terima kasih.